Oke, selamat datang lagi karena kayaknya kita udah hampir nggak pernah ngucap selamat datang lagi kayaknya. Balik lagi juga di Utarakan Podcast karena apa yang diutarakan tidak selalu tentang selatan. Tidak selalu bermuara di selatan, Bapak. Iya, iya itu. Karena emang udah hampir jarang ngucapin begitu jadi lupa gue. Tagline sendiri ya, lupa. Padahal gue yang bikin. Ya, namanya manusia. Iya, pelupa wajar. Nah, ngomongin lupa juga Lupa kan. nih, ada apa lagi? Nggak ada persiapan, gue nggak tahu itu ngomong lupa mau ngomong apaan. Enggak. Ya itu. Kayaknya gue pengen mengutarakan tentang pemerintahan yang sekarang kan lagi viral gitu ya. Viral banget sih. Viral banget kan. Nah, mulai dari yang Lampung, ya kan. Terus yang pernah kita singgung sedikit waktu itu ya. Begitu beberapa pemerintahan lain. Nah, itu kan ada beberapa janji-janji politik yang memang mereka lupa. Iya. Kan? Nah, masuk nggak? Masuk. Lupa. Bener sih. Ya, dan dia bilang namanya juga manusia. Iya. Ngomongin tentang lupa dari orang-orang gini gitu kan ya. Kan banyak juga tuh kayak sebenarnya sih bukan cuma di Lampung doang ya. Iya. Gitu. Ada juga di daerah kita yang memang janji-janji politik itu bisa lupa dan katanya mereka mah waktu pas nyari suara doang. Nah, iya tuh seringnya tuh kan pas beberapa momentum gitu kan. Pas udah jadi mah lupa. Dan kadang tuh suka lucu-lucu juga gitu jawaban-jawaban mereka. Salah satunya apa Ki yang lu pernah dengar? Yang lucu itu ini sih bukan tentang janji politik ya, tapi yang lucunya dari jawaban pemerintah yang waktu pas itu lagi viral ini adalah yang anaknya ulang tahun. Oke, anaknya ulang tahun. Anak bupati atau apa gitu ya, gue lupa deh. Anak pejabat mana, udah gitu ulang tahun di Ritz-Carlton. Oke. Ya kan kita secara orang metropolitan ya, walaupun di pinggir metropolitan, kita tahu se-Indonesia Ritz-Carlton itu hotel ya, bukan toko kue. Iya kan? Iya betul. Iya. Itu sih lucu banget sih menurut gue sih. Yang emang what the fuck man gitu. Lu ini gue yang bego apa yang bego sih? Gitu sih kalau menurut gue sih. Itu aneh banget sih kalau menurut gue. Udah gitu yang aneh lagi waktu itu kok nggak salah tuh siapa? Ada istri pejabat, dia pamer-pamer harta. Flexing. Nah, udah gitu tuh, siapa yang gue lupa namanya. Lagi juga, kalaupun inget namanya nggak mau nyebutin sih gue ya. Sensor. Si A lah, kita sebut dia si A. Iya, si A. Nah, udah gitu, bilang, tapi Bapak tahu, di wawancara gitu kan sama TV, tapi Bapak tahu, ini tuh pamer-pamer tas gitu. Ya saya tahu, cuma ini tuh tas-tas KW. Tapi Bapak tahu, tas KW ini kan memang merugikan negara tuh. Iya saya tahu loh. Gap, tapi masih ngelak ya. Iya lucunya gitu ya. Jadi kalau misalkan bilang ini barang asli, salah. Ya barang data salah gitu ya. Iya. Bilang bawang palsu pasti lebih salah. Itu sih tolol sih menurut gua. Aneh sih. Goblok memang itu. Secara pejabat negara gitu. Itu sih kalau yang menurut gua aneh dan lucu ya dari pemerintah. Kayaknya hal-hal kayak gitu kan udah sering gitu ya, bukan baru-baru ini terjadi dan fenomena kayak gitu tuh justru sekarang malah kayak timbul lah terus jadi dari cuman riuh-riuh kecil tuh jadi besar gitu sekarang. Gue justru seneng ngeliat fenomena itu tumbuh makin banyak di masyarakat gitu. Apalagi seneng gimana? Maksudnya seneng jadi pada keluar gitu. Ya mungkin bagi kita ada beberapa hal yang harusnya ini kan udah bukan rahasia pribadi sebuah instansi atau yang lain-lain gitu. Tapi sekarang udah jadi bukan rahasia umum lagi gitu. Dan ini semuanya gara-gara media gitu. Ya, the power of media sosial ya. Iya, maksudnya jadi gue mensyukuri ketika misalnya bentar-bentar ada peristiwa ini muncul,
Terus nggak lama muncul lagi. Padahal tuh mungkin menurut beberapa orang ini tuh sebenarnya udah lama gitu. Akhirnya tapi kan muncul ke publik juga, publik jadi tahu. Terus banyak tindak lanjuti setelah viral tersebut gitu loh. Benar-benar. Kalau yang di Lampung ini kan viral karena orang Lampung yang di luar negeri gitu. Iya. Walaupun emang dulu dapat dukungan, tapi sekarang ngomongnya makin aneh sih ya. Iya sih bener ya. makin Gue kira gue doang yang ngerasa kayak gitu. Ya enggak sih, kayak seluruh Indonesia ngeliat dia makin ngablu deh. Iya. Iya, Apa ya? Entah gue berpikir dia nyari atensi atau nyari panggung gitu ya. Di luar hal tersebut ya sebenarnya yang dia sampaikan itu benar juga sih. Jatuhnya kayak apa ya? Demam media sosial aja. Oh, bukan star syndrome. Star syndrome. Ya, kalau menurut gua definisi star syndrome itu kalau lu udah terkenal. Oh, ya itu belum terkenal menurut lu? Terkenal dalam arti bidang ya. Oh, iya. Gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak lu udah jadi penyanyi gitu, nah itu star syndrome lu jadi sombong gitu kan. Nah kalau gua ngelihat si orang ini gitu ya emang dia kayak gitu dari awal ngomong kan. Iya sih benar juga gitu. Nggak berubah. Oh iya. Nggak berubah. Dia cuma demam media sosial aja sih kalau menurut gua. Kayak seolah dia percaya diri yang dia katakan itu bakal berimpact gitu ya. Karena kan bilangnya ada B-effect. B-effect. Gitu. Keren. Pret, dude. Gue paling gak sukanya karena dia ngomongnya tentang Soekarno. Oh, gue belum lihat yang itu. Ya itu, jadi bilangnya, wah udah mati aja masih dipajang-pajang, masih gini-gini. Wah anjir, paling gak suka sih gue kayak gitu. Emang orang, ya menurut gue gak masalah tentang kebebasan berpendapat. Iya sih benar. Cuman batasannya aja kayaknya ada ya. batasannya gitu. Dan emang batasannya sih memang di Indonesia juga masih longgar sih. Dan Masih tabu karet. juga menurut gue. Tabu. Nah cuma masalahnya ini tuh tentang pahlawan gitu. Iya sih. Yang emang memerdekakan Indonesia. Itu doang sih. Di luar hal kontroversial lainnya gitu ya. Itu yang nggak pantas sih kalau dari orang itu ya. Iya benar. Selain itu sih, apalagi yang terlebih yang pertama, efeknya oke. Gitu kan. Sampai Jokowi bisa langsung masuk ke situ gitu. Dan dengar langsung turun tangan. Yang lucunya gini kan, kayak ini juga gubernur Lampung tuh langsung memperbaiki jalan, bikin rusak. proyek Roro Jonggrang. Hari jadi gitu kan. Tapi perihal itu Ki ya, gue ngerasa gitu dalam lingkup pribadi gue ternyata bukan gue doang yang ngerasain gitu, apalagi dalam hal pekerjaan gitu ya. Gue dalam dunia kerja, gue merasa apa ini cuman perusahaan gue doang yang kayak gini ya. Ternyata di instansi sebesar negara pun juga terjadi gitu sidak-sidak kayak gitu dan persiapannya luar biasa ya. Kalau boleh cerita sedikit tuh, kalau di pekerjaan gue gitu ya, kalau misalnya direksi paling atas mau kunjungan ke toko gue tuh, wah udah sampai sibuk sih ya benar. Parah. Atau gue nggak tahu ya di tempat lain gimana atau pekerjaan lo gimana. Tapi yang gue pernah alami kan CEO gitu, langsung CEO itu paling mentok atas gitu, mau kunjungan ke sebuah toko, persiapannya, lu udah kayak mau buka toko lagi tau nggak? Dipenuh-penuhin gitu. Dipenuh-penuhin, yang nggak ada diada-adain gitu kan. Gokil gue bilang. Pas datang cuma lewat doang. Iya, cuma lewat doang. Itu kayak lu bikin ini nggak ada ruangan ini harus jadi ada ruangan ini. Proyek Roro Jonggrang. Makanya gue pas ngeliatin, gue kira gue doang yang ngerasain kayak gitu. Ternyata sampai instansi negara pun juga ngelakuin kayak gini ya. Tapi kalau lu kan emang jatuhnya itu CEO-nya kunjungan ya. Iya. Beda dengan sidak gitu. Oh iya, bukan sidak, visit sih, lebih disebut visit kalau gue. Saya kalau sidak kan inspeksi mendadak kan. Oh iya sih bener, sidak juga gitu. namanya. Jadi nggak ada orang yang tahu tuh. Iya. Nah kerjaan gue sering tuh kayak gitu tuh. Si bos tuh. Ayo. Dan acara dia sidaknya juga benar-benar dadakan ngasih taunya gitu. Jadi pas pagi-pagi, ya si bos bakal sidak ke sini gitu. Buset, gitu. Ya kan, maksudnya mah ke timnya mah kasih tahu aja dari malam. Gitu. Iya. Jangan ngedadak juga. Gitu. Gak apa-apa kita buat bocor kali itu Ki. Iya mungkin ditanggupin gitu kayaknya. Bener. Setuju gua. Kaget tuh semuanya. Jadi teh pagi-pagi langsung datang, langsung siap-siap. Nah pas datang ke tempatnya, nah bingung tuh, satu nggak ada pejabatnya. Nah bener-bener dadakan itu. Iya, kadang-kadang suka gitu tuh. Terus kalau misalnya ke daerah tuh, oh ini mana ini kepala
ininya yang bertanggung jawab. Wah, nggak ada. Waduh. Habis. Sikat. Kayak gitu tuh, sering tuh. Waktu misalkan sidak pengerjaan drainase gitu kan ya. Pasti sidak. Ini dalamnya cuma segini doang. Mana ini mandornya? Wah, mampus. Nggak ada dan nggak datang. Mampus gue bilang. Ya gitu sih. Itu dari apa sih? Instansi pemerintah yang memang satu ada sikap lucunya, gitu kan. Kedua, tapi memang harus diapresiasi ada efek-efek tertentu yang bagus, bener sih. gitu. Walaupun yang viral sih banyaknya yang nggak bagus ya. Iya juga sih. Makanya sih gue ngelihat gitu ya dari beberapa, ini juga nih dari beberapa pemerintah gitu, orang-orang pemerintahan gitu ya. Kenapa mereka memulai banyak channel YouTube? Lu kalau misalnya ngelihat pemerintah gitu ya, pejabat-pejabat banyak yang membuka channel YouTube. Oh ya? Ya. Gue tanya Pak Jokowi doang yang sering update tuh. Kayak ketua MPR. Nggak tahu. Bamsud. Nggak tahu. Oh, Bambang Pacul itu? Bukan. Itu DPR deh, sorry. DPR itu. Ketua MPR tuh jadi dia buka channel YouTube dan memang membuka kayak ngobrol-ngobrol sama pejabat, apa sih kerjanya kayak gini-gini gitu. Nah, itu tuh memang harus ada gitu. Dan gue ngelihatnya tuh ini bukan dokumentasi pejabat gitu kan, bukan? Ada. Ada beberapa dokumentasi pejabat gitu yang memang mereka upload sendiri gitu. Dan mereka bilang ini bukan pansos, bukan gue pengen nonjolin kerja, tapi memang ini adalah sebuah tanggung jawab yang memang harus dilihat sama masyarakat bahwa gue tuh beneran kerja, bukan cuma diem doang, gitu. Banyak yang berperilaku sekarang kayak gitu sih, yang memang pengen melihatkan kerjaannya dia, dan itu sebenarnya ada bagusnya, benar. Gitu. Kalaupun terlepas dari omongan orang, pansos, nyari perhatian kayak gitu ya, itu sih terserah sih ya. Ya mungkin tujuannya dia adalah pengen memperlihatkan bahwa dia kerja gue adalah kayak gini gitu. Iya sih. Jadi mungkin mereka juga mengikuti zaman kali ya. Iya, harus. Iya. Makanya kalau misalnya ngelihat ada ibu-ibu yang bikin TikTok gitu, bapak-bapak bikin TikTok. Pejabat. Iya, Tapi kadang ya kalau misalnya entah itu kan kembali ke personal lagi ya. Kadang ada aja yang malah niatnya untuk ngasih tahu malah taunya jadi cepu gitu. Iya, kebanyakan sih ya. Antara mereka kita balik lagi jadi ngomongin kebijakan bersosial media deh jadinya. Ya kan ya mungkin ya keterbatasan juga kan jadinya kan kurang menyelam di sosial media jadi kurang dalam gitu kan. Iya. Niatnya ngasih tahu malah nyepuin diri sendiri. Kebanyakan kayak gitu kan takutnya. Ya kayak lagi ini aja ke luar negeri. Iya. Gitu. Ya ini emang gue tahu emang ada anggaran, agenda agenda dan anggaran gitu ya buat bisa kunjungan ke luar negeri gitu. Jadi dari pejabat negara yang memang ada di sana gitu, kita kunjungan gitu. Ini gue tahu sih kayak gitu. Cuma kan orang awam nggak tahu. Ya orang-orang awam nggak tahu. Terlebih kadang-kadang mungkin ya ada pejabat yang ngajak keluarganya. Iya. Gitu. Iya benar. Iya kan. Netizen kan nggak mau tahu gitu. Ini mah lu pakai duit negara ya mungkin aja. Kan kalau misalnya duit negara tuh cuma suaminya doang. Nah, sisanya, istrinya dan anaknya itu kan pakai duit pribadi gitu. Kita juga nggak ada yang tahu karena memang kita juga orang-orang awam gitu kan. Nggak tahu tuh. Jadi kayak pedang bermata dua ya. Bener. Emang sulit juga sih jadi pejabat. Harus bijak banget, apalagi kan katakanlah mungkin pejabatnya kastanya tinggi gitu kan. Entah dia menteri atau megang kekuasaan yang tinggi. Wah, bagi gue sih menurutnya itu agak sulit sih jatuhnya. Kita lihat aja yang ke belakang kemarin kan beberapa pejabat yang ditangkap tuh kadang dilihatnya sama netizen dari sosial medianya sendiri. Betul. Gitu ketangkepnya kan. Betul. Barang buktinya dari yang dia kasih sendiri. Iya gitu kan. Tanpa sadar lagi. Iya. Makanya gue bilang tadi jadi dengan sadar. Dengan sadar itu yakin gue sih. Iya. Dengan sadar orang upload motor gede, mobil ya kan? Mewah. Ya. Jalan-jalan, pegang barang mahal, dan sampai diusut kan jadinya kan merembet gitu kan. Bener. Mungkin si A yang bermasalah, entah istrinya si A, anaknya si A tuh kerempet semua gitu.
Ya syukur-syukur kalau misalnya nggak salah gitu ya. Kalau salah merepetnya banyak jadinya kan. Terlebih juga kalau misalnya dilihat, oh circle-nya si ini. Iya, Punya bener. temen, punya geng, ya kan? Iya, udah Punya itu. kumpulan, terus geng motor. Ya, udah. Jadi keusut semua. Iya. Gitu kan. Kacau emang sih. Harus pakai admin kayaknya menurut saya. Kayak apa orang-orang tinggi tuh nggak mungkin sih dia pegang sendiri. Pasti ada yang handle lain sih, Nah, orang lain. ngomongin admin kan, waktu itu juga pernah tuh di Twitter. Kenapa? Gue lupa deh akun apa, Jokowi atau apa gitu ya. Jadi akun di Twitternya teh nge-love atau nge-tweet tentang Wota. JKT48. Heeh. Iya, jadi inget waktu pas meet and greet dengan si ini, kok nggak salah sih gitu deh. Dan itu akun apa gitu, kalau salah akun Jokowi itu siapa Waduh. gitu. Iya, jadi dia lupa ganti akunnya dia. Serem juga. Iya makanya kan. Iya, makanya bahaya juga sih admin sih. Iya sih, harus Admin yang berkompeten gitu ya. Sekolah khusus admin pejabat gitu. Iya, emang harusnya sih emang ada sih Ada edukasinya lah edukasinya. Ya mungkin ada ya, tapi kita nggak tahu sih kayak gimana Iya, mereka dilatihnya. Karena kebanyakan ya, oh lu bisa, ya udah coba. Oh ya udah oke gitu. Tapi nggak under control Iya tiap sih, bener. minggu atau nggak evaluasi. Itu sayang juga sih. Iya, maksudnya jadi nggak concern gitu. Niatnya kan kita untuk katakanlah ngasih tahu masyarakat gitu. Kita bersosial media dengan bijak perihal tentang pekerjaan yang kita pegang gitu. Niatnya malah salah jatuhnya. Iya. Sebenarnya emang kalau ngegabungin, kalau menurut pandangan gua yang awam gitu kan, karena kan banyak kan di pejabat tuh orang tua gitu kan, dan mungkin ada yang bisa ngikuti zaman, mungkin juga ada yang nggak bisa. Nah jatuhnya malah jadi nggak make sense gitu jadinya. Makanya harus butuh bantuan yang anak mudanya atau orang ketiga lah gitu kan. Konsultan. Nah konsultan gitu, biar mereka juga bisa ngikuti pergerakannya aja gitu. Iya. Banyak tuh juga orang-orang atau pejabat yang kita lihat malah kayaknya nih akun pejabat ini tuh kayaknya merakyat banget gitu kan, bagus sosial medianya gitu kan. Itu kan menurut gua keberhasilan yang sangat baik gitu kan. Iya benar. Ya terlepas juga nggak mungkin ada nggak salahnya gitu. Iya. Tapi tetap menurut kita bagus gitu jadi panutan gitu kan. Walaupun misalkan kayak jadi pejabat daerah lah gitu kan, jadi wali kota gitu. Oh dibilangnya jadi wali konten. Wali konten. Ya kan banyak juga tuh kayak gitu tuh. Yang memang yang tadi balik lagi gitu kan ya. Kalaupun emang mereka kerja tuh ya memang pengen dilihat adalah tanggung jawab pekerjaan dia kepada masyarakat gitu. Tapi ya masyarakat lain yang melihatnya mungkin beda. Iya. Gitu. Ya nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri kayak gitu. Kalau gue sih ngelihatnya ya oke aja. Dan gue ngelihatnya juga oke dari kitanya ngelihat kerjanya dia kayak gitu, dan kita ngelihat kota kita berprogres. Iya. Gitu. Bagus. Begitu sih. Kalau gue yang ngelihatnya ya. Iya. Setidaknya kan lu kan berkecimpung di bidang ini nih. Iya. Ya kan? Khususnya di konten sosial media untuk pejabat negara. Ya, bisa dibilang gitu sih. Tapi agak serem juga ya ngomongnya. Enggak gitu-gitu banget. Yeah. Gue cuma sebagai videographer dan editor doang kok. Ya maksudnya lu secara lingkup dekat lah maksudnya dengan hal itu kan? Ya dekat dengan hal itu kayak gitu. Jadi makanya gue ngelihat sosial media pejabat sih, gue ngelihatnya oke aja karena sebagai bentuk tanggung jawab dia kepada masyarakat. Sih gue ngelihatnya kayak gitu. Cuma kamera jahatnya dari netizen ini yang kadang-kadang suka lucu gitu kan. Under control sih itu. Iya under control sih, emang susah banget kan. Kayak kita ngelihat ekspresinya Bupati Lampung, ya kan? Dikritikkan jadinya, jadi bahan lagi. Waktu pas bilang Jokowi akhirnya mengambil alih, terus dia mukanya seneng ternyata kan sih, kayak lucu, imut gitu kan? Iya, udah gitu tuh dituliskan dia dijadiin meme gitu. Proyek baru lagi nih gitu kan, 800 miliar ya masalah ya. Aduh. Kacau sih emang. Tapi ya udah, ya itu the power of social media sih. Menjadikan
negeri kita lebih lucu dibanding komedian gitu. Bahkan pejabatnya yang lebih lucu daripada Iya. komedian gitu. Yang memang waktu kayak rapat di DPR RI kalau nggak salah tuh. Jadi kayak si Bambang Pacu ya kan kayak gitu tuh. Gue lihat itu beritanya. Ya kan, jadi memang harus tunduk dengan ibu gitu dan emang jadi sorotan juga kan Langsung. dari netizen gitu. Yang Sekarang gitu-gitu. sekarang, menurut gua maksudnya, apalagi pejabat-pejabat gitu ya, kalau maksudnya sekarang jadi jejak digital tuh udah gampang banget gitu loh. Ya, Lu kalau misalnya nggak hati-hati, lu nyandung diri lu sendiri gitu. betul. Maksudnya kalau lu nggak bijak, habis tuh. Padahal niat lu bukan ini gitu kan. Terlalu vulgar salah, ngasih tahu yang benar juga kadang kalau nggak dikemas dengan baik, jatuhnya juga bisa jadi salah. Iya, benar-benar. Makanya ada partai yang memang pendidikan politiknya tuh benar-benar harus kualifikasi Oh, bagus gitu. tuh. Jadi jangan cuma asal ikut. Oh ya nih, gua Iya. pengen ikut gitu atau enggak? Yaudah nih lu bagus nih punya masa banyak ditarik gitu. iya. Jangan kayak gitulah gitu. Iya. Banyaknya kan kayak gitu. Ya banyaknya kayak gitu. Jadi benar-benar sekolah politik partai kan memang ada gitu ya. Oh, gitu. Ada, iya. Ada sekolah politik partai di setiap partainya masing-masing gitu. Jadi itu sih yang harus ditekenin terus tuh, jangan sampai ada yang miss buat dan diajarin cara ngomong. Bukan gitu ya. Bukan cuma tentang kaderisasi orang buat masuk ke partainya, atau enggak buat nyari suara dan lain-lain, tapi harus diajarin cara public speaking. Kalau menurut gue sih gitu. Tuh. Itu betul. Gue nggak tahu lu baru bilang aja gue tahu. Gue kira emang ya gue sebagai orang awam gitu ya ngelihatnya kan banyak fenomena sekarang apalagi menjelang pemilihan gitu. Caleg-calegnya atau calon-calonnya itu orang yang diambil ya kalau nggak artis, public figure, pokoknya orang-orang yang punya masa tuh. Iya, yang berpengaruh lah intinya. Iya, kita nggak tahu nih. Mungkin sekelihatan kita yang dia punya adalah masa gitu. Tapi kan kita nggak tahu bibit bobotnya gitu. Makanya yang gue lihat adalah yang penting punya masa dulu dah. Lu gampang jadi ini kan ditarik buat jadi caleg dan lain-lain gitu. Iya. Dan terlebih kalau lebih gedenya ya, lebih gedenya kayak mau capres gitu. Dan Sandiaga Uno gitu. Jadi Sandiaga Uno ini memang sudah sering kerja bareng dengan satu partai ini gitu kan ya. Satu partai ini. Nah, di koalisi ini ada juga yang memang kecewa dengan Sandiaga Uno gitu. Jadi dia nggak mau. Nah, itu clash-nya kayak gitu kan, susah juga gitu. Gitu. Iya, ada kayak gitu kan. Lu tau lah koalisi apa gitu sebenarnya gitu. Tahu. Dan karena memang bukan dari partai, susahnya gitu. Jadi kalau misalnya emang pejabat ataupun apa emang harus berpartai dulu sih. Jangan asal ambil ataupun memang tidak berpartai. Gitu sih kalau menurut gua. Kalaupun mau menjadi pejabat ya. Iya. Gitu. Nah, edukasi buat yang para pendengar kalau mau jadi caleg masuk partai. Dan pilih partai lo yang emang bener-bener lo sesuai hati lo gitu. Tapi dilihat juga dari kredibilitasnya juga dong. Iya, benar. Karena kalau misalnya kita kemas semua yang tadi kita omongin gitu ya. Berpartai itu baik, berpolitik itu juga baik. Kalau misalkan untuk benar-benar tujuan lu baik, gitu. Dan kalau misalnya tujuannya baik, kita mempublishnya dengan baik, media juga bakal bersikap baik, gitu. Kalau menurut gua sih gitu ya. Gitu. Ya kalau nyari yang sempurna, gua rasa juga nggak bakal ada sih. Betul, nggak ada yang sempurna. Kita pasti selalu dikritik. Selama hidup kita pasti masih diomongin. Betul. Ya mati aja dia masih diomongin. Apalagi yang hidup. Iya bener. Makanya gitu. Kalau dari gua Gi. Iya. Dari gua sih yang mengutarakannya kayak gitu. Makanya tadi gua bikin konklusi kayak gitulah. Berpolitik bagus. Kalau misalnya kita baik, tujuannya baik, media bakal baik dan berimpact baik. Iya bener. Jadi kalau bisa juga tuh jadi saran buat nanti tahun depan kan. Iya. Oh iya. Dan 2024 orang mulai awam nih berpolitik. atau pendengar kita yang awam kan, gimana sih caranya misalnya milih seorang atau partai, atau kita ngeliatnya orangnya dulu apa partainya dulu nih gitu kan. Tadi kan dijelasin tuh sama lu. Oh kalau misalnya buat pemilu tahun depan kan kita belum tahu nih tertutup atau terbuka ya. Oh iya. Gitu. Oh iya gitu ya. Iya.
Jadi kalau misalnya tertutup ya kita ngeliat partainya. Oh Iya, iya. kalau terbuka ya kita lihat orangnya. Oh gitu. Emang bukannya gue seawamnya gue adalah kalau misalnya presiden doang tahu ada orangnya. Iya, yang lainnya memang apa? Jadi cuma nama doang. Kalau waktu beberapa periode, 2 periode atau 3 periode lalu tuh, ada fotonya. Setiap caleg tuh ada fotonya. Oh, Jadi gitu. kalau sekarang kayaknya udah nggak ada Gue fotonya deh. lupa lagi tuh kapan yang ada nama sama fotonya ya. Ada kan? Lu pernah kan nyolok yang ada Namanya apa, doang kalau terakhir kalau nggak salah. Iya, kalau terakhir nggak masalah ada namanya doang. Tapi kayak gubernur dan lain-lain masih ada kan? Kalau Lupa caleg gua. nggak ada. Oh iya kayaknya caleg doang. Yang caleg ya nggak ada. Oke, sedikit tips tuh dari Rizky buat kalian yang nanti dengerin episode ini tahun depan mau nyoblos ataupun mau nyalek juga. Itu Kayaknya tadi. sih kalau tahun depan mau nyalek nggak bisa ya. Oh iya udah tutup ya. Iya, tanggal 14. Oh udah Tanggal 14 udah close. close untuk KPU. Gitu. Jadinya ya udah. Mangga silahkan dilihat di Terawang. Ya. Ya sedikit effort lah untuk nyari-nyari info ya. Ya. Kalau misalnya bilang gini, pilihlah pemimpin yang buruknya dikit, katanya gitu. Iya. Karena yang buruknya banyak ya sama aja gitu. Iya. Kenapa nggak bilang pilihlah pemimpin yang baik dari yang terbaik? Kenapa nyari yang buruknya dikit ya? Bener gak sih? Bener-bener. Beda kan ya? Iya beda. Ya kenapa harus nyari keburukan orang bukan Iya. kebaikan orang gitu. Iya, bener. Gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi pilihlah pemimpin yang menurut lo baik dari yang terbaik. Jangan cari yang buruknya dikit Iya. gitu. Kita sama kayak nyari jodoh kan gitu. Iya. Dapat yang terbaik dari yang terbaik. Iya, jangan nyari. Nah ini buruknya segini, yang ini buruknya beda dikit doang. Ya. Oh ini main sama si ini. Oh ini circle-nya ini belakangnya ini. Nggak bakal milih malah jadi golput. Iya, udah golput jadi ntar deh. Ya itu Ki. Terakhir dari gue sih itu deh. Dari gue juga cukup, Pi. Cukup juga dari gue. Thank you yang udah dengerin untuk episode ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.